Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 9 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Kristus menjadi hidup kami, dan kami pada akhirnya layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 9 Februari tahun 2024 berjudul Roti yang Turun dari Surga. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Alkitab adalah satu-satunya buku yang memberikan gambaran positif tentang Yesus Kristus. Dan jika setiap manusia mau mempelajarinya sebagai buku pelajarannya dan menaatinya, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan hilang. Semua sinar yang bersinar dalam kitab suci menunjuk pada Yesus Kristus dan bersaksi tentang Dia, menghubungkan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kristus ditampilkan sebagai pencipta dan penyempurna iman mereka. Dialah yang menjadi pusat pengharapan mereka akan kehidupan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Buku apa yang bisa dibandingkan dengan Alkitab? Penting bagi setiap anak, remaja, dan orang dewasa untuk memahaminya, karena itulah firman Allah. Firman yang menuntun seluruh umat manusia menuju surga. Lalu, mengapa firman Allah tidak terkandung dalam unsur utama pendidikan? Para penulis yang tidak diilhamkan ditempatkan di tangan anak-anak dan remaja di sekolah kita sebagai buku pelajaran, buku yang menjadi sumber pendidikan bagi mereka. Kitab-kitab ini disimpan di hadapan kaum muda, menghabiskan waktu mereka yang berharga untuk mempelajari hal-hal yang tidak pernah dapat mereka gunakan. Buku-buku ini sama sekali tidak menyuarakan kata-kata Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus adalah pengetahuan tentang Bapa, dan Kristus adalah guru agung kita yang diutus dari Allah. Kristus telah menyatakan dalam Yohanes pasal 6 bahwa Dialah roti yang turun dari surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Para murid tidak memahami perkataannya. Kristus berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dikutip dari buku Fundamentals of Christian Education, halaman 382 sampai 384. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang roti, Roh Nubuat menjelaskan dalam The Spirit of Prophecy, Volume 2, halaman 276, paragraf 2. Yesus menggunakan roti sebagai gambaran untuk menggambarkan kuasa Roh-Nya yang menghidupkan. Mengapa roti jadi lambang Roh-Nya Yesus yang menghidupkan? Karena Yesus adalah roti hidup, yaitu makanan yang memberi hidup. Dan roh dalam Alkitab adalah hidup. Hidup Yesus adalah hidup yang menghidupkan. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam The Youth Instructor tanggal 11 November tahun 1897 paragraf 4. Banyak yang kelaparan dan tidak berdaya karena gantinya makan roti yang turun dari sorga, mereka malah mengisi pikiran mereka dengan hal-hal yang tidak penting. Tetapi jika orang berdosa mau mengambil bagian dari roti hidup, ia akan dilahirkan kembali dan dipulihkan menjadi jiwa yang hidup. Roti yang diturunkan dari sorga akan memberikan kehidupan baru ke dalam energinya yang melemah. Roti hidup yang turun dari sorga memberikan hidup. Karenanya, ayat inti renungan hari ini berkata, "Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Bagaimana caranya roti hidup itu memberikan hidup? Oleh kehadiran roh. Sebab kutipan sebelumnya berkata, roti sebagai gambaran untuk menggambarkan kuasa Roh-Nya Yesus yang menghidupkan. Karenanya masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, Roh Kudus akan mengambil hal-hal dari Allah dan menunjukkannya kepadanya, dan jika dia menerimanya, karakternya akan dibersihkan dari segala keegoisan dan dimurnikan serta disucikan untuk sorga. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup dari mereka yang memakan roti hidup. Nah, roti hidup itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes 6 ayat 48. Jika Yesus adalah roti hidup, lalu siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan? Roh-Nya Yesus tentunya. Sebab roti itu adalah gambaran pekerjaan Roh-Nya Yesus yang menghidupkan. Karenanya, masih dalam artikel yang sama, Roh Nubuat melanjutkan dalam paragraf 5. The Youth Instructor, tanggal 11 November tahun 1897, paragraf 5, berkata, "Kepada mereka yang ceroboh, acuh tak acuh, tidak peduli, mereka yang berdiri di jurang kehancuran, Kristus bersabda, 'Bukalah pintu hatimu, beri aku izin masuk, dan aku akan menjadikanmu anak Allah. Aku akan mengubah alamiahmu yang lemah dan penuh dosa menjadi gambaran ilahi, memberinya keindahan dan kesempurnaan.'" Jelas sudah bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, "Bukalah pintu hatimu, beri aku izin masuk." Bagaimana Yesus masuk ke dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya Roh Nubuat menggambarkan memakan roti hidup sama dengan pokok anggur yang benar. Sebab baik roti hidup dan pokok anggur yang benar adalah Yesus. Roh Nubuat berkata dalam The Home Missionary tanggal 1 Desember tahun 1894 paragraf 6. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mereka menerima hidup dari Kristus, sama seperti ranting menerima makanan dari pokok anggur." Allah menolong kita untuk bergerak dengan sehat, kokoh, karena kita sedang makan dan minum daging dan darah anak Allah. Ingat, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 51,
roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi, roti itu sama dengan daging Yesus. Nah, dengan jelas roh nubuat menghubungkan makan daging dan minum darah Yesus dengan menerima hidup Yesus. Dan dengan menerima hidup Yesus, sama seperti ranting menerima makanan dari pokok anggur. Dalam bahasa yang lain dikatakan, ranting menerima getah dari pokok anggur. Jadi, menerima hidup Yesus sama dengan menerima rohnya, dan itu dilambangkan dengan getah pokok anggur yang adalah makanan bagi ranting, itulah roti hidup bagi kita. Jadi, memakan daging Yesus dan meminum darahnya adalah sama dengan menerima hidup Yesus yang adalah rohnya. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 56 sampai 58, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Inilah pentingnya untuk memakan roti yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Sekarang, apakah artinya memakan roti hidup yang adalah darah dan daging Yesus? The Southern Work halaman 52 paragraf 1 menjelaskan, sabda Kristus adalah roti hidup yang disediakan bagi setiap jiwa yang hidup. Menolak makan roti ini berarti kematian. Dia yang lalai mengambil bagian dalam firman Allah tidak akan melihat kehidupan. Menerima firman berarti mempercayai firman, dan ini berarti memakan daging Kristus, meminum darahnya. Tinggal di dalam Kristus berarti tinggal dan berada di dalam firman-Nya. Tujuannya adalah untuk membawa hati dan karakter agar selaras dengan perintah-perintahnya. Inilah saudaraku dalam Tuhan, makna memakan roti hidup yang turun dari sorga, yang adalah daging dan darahnya Yesus, yaitu hidupnya Yesus. Karenanya, bukalah pintu hati kita, dan terimalah firman Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk masuk dalam hati kita dan tinggal di sana. Maka hidup kita oleh Kristus diubahkan menjadi serupa dengan hidupnya, karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus, dan pada akhirnya kita layak untuk menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas karunia roti hidup yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Barang siapa memakan Kristus, yaitu daging dan darahnya, akan hidup. Sebagaimana Kristus hidup oleh Engkau, ya Bapa, kami pun akan hidup oleh Kristus bila mana kami makan roti yang turun dari sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami membuka pintu hati, agar Kristus masuk oleh kehadiran roh-Nya, sebab itulah wujud kami memakan roti hidup. Karena dengan memakan roti hidup, itu layaknya ranting-ranting menerima getah dari pokok anggur. Dan saat Yesus datang kedua kali, kami layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.